Halo, pada bagian ketujuh ini kita akan menampilkan data produk pada tabel. Mana? Nah, ini. Jadi, yang sekarang ini masih kategori. Kita mengubah ke produk. Memang apa isinya? Kita lihat ya. Pertama, nomor kategori. Nomor kategori. Nah, ini pun udah beda nih. Jadi, gimana triknya? Triknya begini. Jadi, kita harus paham dulu konsep yang namanya relasi antar tabel. Lihat baik-baik. Lihat baik-baik, konsentrasi. Di sini, kalau kita lihat ya, ada apa ini? Tunggu. Mana untuk pensil ya? Tidak ada pensil di sini. Saya coba ulangi ya. Eh, LRS. Nih, saya coba ulangi di kalian. Oke, kita edit nih. Lihat baik-baik konsep relasi pada tabel. Tabel ini kategori, tabel itu produk. Kalian konsentrasi aja pada bagian ini dulu. Nah, mereka akan dihubungi dengan yang namanya kode kategori. Di mana kode kategori ini ada di tabel kategori dan ada di tabel produk. Nah, jadi syarat penghubungnya adalah kode kategori yang ada di kategori sama dengan kode kategori yang ada di produk. Nah, berarti di codingnya mesti ngapain? Jadi saat nampilin tabel, kita harus ada dua baca tabel, yaitu tabel kategori dan koma tabel produk. Nah, jangan lupa menghubungi yang saya bilang, where tabel produk itu punya kode kategori. Nah, pakainya F ke depannya tadi. Kode produk yang ada kode produk, kode kategori, KDCAD yang ada di tabel kategori akan sama dengan KDCAD yang ada di tabel kategori dengan yang di produk. Oke, kita lihat lagi ya. Di tabel produk ada field kode kategori akan sama dengan tabel kategori titik FKDCAD. Jadi penghubungnya adalah field KD kode kategori yang ada di tabel produk maupun di tabel kategori. Nah, kalau sudah, karena field KD-CAD itu ada di tabel produk dan di kategori, kalau kita mau nyebutin, kita harus sebutin tabelnya khusus untuk kode kategori. Kalau nama kategori, ya karena dia sifatnya unik, nggak perlu. Berarti untuk biasa ya, untuk biasa. Kita caranya gini. Field kode kategori ada di kategori, ada di produk. Nah, kita sebut aja lah dari kategori. Nama kategori ada di kategori. Berarti yang ini nama kategori, tabel kategori, nama kategori. Saya kasih pemisah from, where. Nah, bagian-bagiannya ini order. Nah, tabel kategori punya nama kategori. Oke, selesai sampai ini. Kasus pertama. Kita tes ya. Ini sudah ada penghubung yaitu di where ini. Kalau ada tabel satu lagi berarti kasih koma di sini tabel apa? Nah, berarti di sini ada n. N tabel itu punya apa yang sama dengan salah satu tabel ini. Ya, lihat aja hubungannya di LRS. Oke, kita lanjut dulu. Kemudian kita mau nampilin di kolomnya ini. Kalau tadi yang saya tampilnya ini ya, seolah-olah ada 9 tapi bukan 9. Saya tinggal reload aja. Satu biji cumanya. Kenapa? Ya emang bener lah, produknya baru satu saya entry. Nah, kita lihat nomor kategori. Kategori itu harusnya tulisan kategorinya. Di kita angka 6. Nah, berarti kategorinya kebutuhan dapur nih harus ya, yaitu ini nama kategori di sini. Oke, kita tes, bener nggak? Ternyata kebutuhan dapur udah muncul di tempat yang tepat. Nah, kodenya kode produknya. Kita kan kode barang di depannya BRG. Berarti di sini ini tabel produk kita BRG 001 nih. Nah, karena dia tabel dari tabel produk,
kita baru nyebutinnya dari kategori. Nah, kalau mau nyebutin dari produk berarti kasih koma, tabel produk, filenya apa? Yang ada kode produknya, yaitu fil kode pro. Nah, kayak gini cara tulisnya, tabel produk titik fil kode pro. Berarti di sini filenya fil kode pro, simpan. Nah, reload, udah keluar, udah benar, udah sama. Ya, yang ini kan saya variasiin yang saya bilang tadi ya. Jadi kode tuh nggak harus BRG, nggak harus PR, nggak harus PRO, ya bisa beda-beda. Nah, sekarang nama produk. Seperti yang kita lihat di LRS, nama produk tuh hanya ada di produk, nggak ada di tabel lain. Berarti nama produk kita sebut dulu tabel koma gini ya, koma, tabel produk, filenya adalah nama produk ini. Nah, tinggal kita paste. Nama produk selanjutnya disebutin di ya data produk kayak gini nih. Ini kan kodenya. Berarti di sini nyebutin namanya. Simpan. Tinggal kita reload. Nama produk beres. Nama produk beres. Harga sekarang. Wow, harganya kok ada titik-titiknya. Ya nggak, ada RP-nya. Padahal kalau kita lihat kolom harga di demo khususnya ya, untuk harga tuh nggak ada titik-titiknya loh. Nah, bagaimana caranya? Tenang, ini akan dibahas. Jadi untuk harga, kita tampilin harga tuh bacanya dari mana. Harganya bacanya dari ini, HRG ya. Berarti kita tulis koma lagi di sini. Harga tuh dibaca dari fill HRG. Nah, berarti fill HRG ini selanjutnya ditulis di sini, simpan. Nah, udah muncul harganya, ada tapinya. Ada kalian nggak? Titiknya tadi mana? Nah, tenang, itu namanya format number. Nah, biar gampang, format number ini sebaiknya kita bikin di suatu file. Kalau yang lain tuh saya tunjukinnya di config, tapi kali ini untuk yang kalian ini saya tunjukin aja di file yang namanya fungsi aja lah ya. Fungsi titik php silahkan dibuat. Nah, jadi di file fungsi ini kita bisa ngetik fungsi function ya, biasanya untuk yang sering digunakan rupiah. Nah, misalnya di dalam rupiah ini angkanya berapa, return number format kayak gini ya, numbernya berapa ya si angka ini. Nah, si angka ini diatur formatnya jadi apa, misalnya jadi ini ada koma, ada titik, terus 0 digit di belakang koma, misalnya seperti ini ya. Sebenarnya hal ini pun nggak perlu kalian apalin sih, tinggal dicoba aja. Misalnya koma gantiin dengan titik. Nah, titik koma. Udah seperti ini. Tapi apa benar? Apa iya? Nah, jangan lupa karena ini berupa file fungsi, di indeksnya kita harus mengincludekan file fungsi tadi. Berarti buka PHP, tutup PHP, include apa? Nah, fungsi titik PHP. Dah, kita tes sekarang. Sebelumnya di produk ada harga seperti ini. Saya ketik rupiah, buka kurung, cara panggilnya ya cukup seperti itu. Sesuai nama fungsi yang kita buat. Bener nggak? Jangan-jangan error ya, dicoba. Nah, ternyata sih dia nggak error. Berarti simbol RP-nya gimana? Tergantung. Kalau mau langsung di sini, berarti tambahin string RP. Nah, seperti ini. Dan di ujungnya tambahin string juga berupa seperti ini. Artinya koma sennya tuh koma 00-nya kita ganti koma minus. Sehingga jadinya 1000. Nah, 1000-nya per apa? Kalau di sini ada persatuan. Berarti kalau mau nulis satuan, satuan itu kan bacanya dari ini. Nah, berarti double produk fill satuan. Tabel produk sama kayak gini tadi, masih koma. Nah, ini seolah-olah dua fill dijadiin satu kolom ya. Caranya begini. Tabel produk fill satuan. Nah, berarti tinggal kasih garis miring. Nah, tinggal di copy.
Tapi ini data harganya ya, yang kita copy yang ini aja lah, nggak ada fungsinya. Yang di copy selain harga, ya di sini adalah satuan, per satuan. Jadi kalau di outputnya, nih, nah dia tidak tahu pula SAT itu. Nah tunggu dulu, apa masa kita ketik SAT, ya nggak? SAT itu F-SAT, bukan SAT doang. Nah berarti F-SAT, tergantung apa yang kita ketik di sini ya, ditaruh di bawah. Kita reload, udah bener, per BKS, per bungkus. Stok, nah stok, ya jumlah stoknya ada di tabel ini produk juga, berarti fill stock yang kita sebut. Sama kayak tadi, tinggal copy aja biar nggak salah. Jadi tabel tabel yang memiliki fill, yang ini stok. Nah kalau sudah, stok ini berarti ditaruh di sini. Dah beres, tinggal kita reload yang di sini, udah selesai. Jadi saat saya nambah barang kedua, contoh kebutuhan mandi, sabun Detol batangan 35 gram misalnya, kebutuhan mandi harga 4.500, stok 50, satuan jangan 50 lah, saya ganti angka lain, 80 satuan, PCS lah, PCS deskripsi produk, bisa membunuh kuman di kulit, simpan, dia tersimpan kebutuhan mandi dengan harga 4.500 per piece, stoknya segini. Nah, untuk bagian tampil sampai ini udah beres. Berarti yang berikutnya kita tinggal ubah dan hapus. Oke, silakan tonton di video selanjutnya. Jadi pastikan video ini kalian udah selesai mempraktekkannya. Terima kasih.